Ada repeat kalau udah lama itu kadang-kadang pada bocor-bocor, ngebul-ngebul. Itu karena terjadi tegangan geser. Nah, ketika kita mau merencanakan sebuah konstruksi, kita harus bisa memilih ketebalan platnya bagaimana, diameter paku kelingnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Rahmat, STMT. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi teknik mesin S1 Universitas Pamulang yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah elemen mesin. Elemen mesin merupakan mata kuliah wajib di program studi teknik mesin dengan bobot 3 SKS dan disampaikan pada semester 3. Mata kuliah elemen mesin membahas tentang prinsip dasar perancangan dan analisa komponen-komponen yang umum digunakan dalam sistem mekanik. Mahasiswa akan mempelajari gaya yang bekerja pada elemen, fungsi, jenis, kriteria, pemilihan elemen mesin seperti sambungan las, paku keling, sambungan ulir, poros, kopling, dan pegas. Materi perkuliahan ini akan disampaikan dalam 21 pertemuan, terdiri dari 14 pertemuan teori dan 7 pertemuan praktikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, jadi pada pertemuan keempat ini kita akan belajar ataupun berdiskusi tentang sambungan. Namun sebelum kita diskusi lebih lanjut tentang sambungan, maka kita akan mengulas sedikit tentang pertemuan sebelumnya, yang mana kemarin kita sudah belajar tentang konsep perancangan, telah belajar tentang tegangan, regangan, ataupun torsi. Nah, masih ingat ya, ketika sebuah elemen ataupun komponen mendapatkan beban yang lebih, ketika mendapatkan beban yang lebih ini, terkadang material atau elemen tadi akan mengalami sebuah deformasi. Nah, ketika ada deformasi, bahan ataupun elemen ini ada yang balik ke posisi semula, ada yang tidak. Nah, ketika balik semula itu disebutnya apa? Deformasi elastis. Nah, ketika komponen mendapatkan beban lebih, namun setelah dihilangkan bebannya, dia tidak balik, maka elemen ataupun komponen tersebut mengalami beban stres. Kemudian terjadi deformasi plastis ya. Jadi kita harus ingat itu. Jadi ketika kita nanti akan merancang sebuah komponen ataupun merancang sebuah elemen, harus memperhitungkan. Pertama adalah material. Ya. Kemudian kita akan memperhitungkan beban yang akan diterima oleh komponen tersebut. Nah, setelah kita dapat material yang pas, kita dapat menghitung beban yang akan bekerja itu juga nanti mampu untuk ditahan oleh dimensi dan material yang kita rencanakan, maka kita lanjutkan dengan proses desain. Setelah kita desain, maka akan kita langsungkan ke arah fabrikasi. Ya, jadi ketika semua sudah kita rancang, semua kita sudah bentuk, dan terakhir desain pastinya atau kita drawing, dan terakhir kita harus
bisa untuk dimasukkan pabrikasi. Nah, rekan-rekan harus ingat, karena nanti di semester 6 kita ada mata kuliah yang kita namakan dengan capstone design atau perancangan. Nah, di dalam mata kuliah ini kita akan dituntut untuk mampu merancang sebuah produk ataupun elemen dari mesin. Untuk itu, mata kuliah ini adalah mata kuliah inti program studi yang harus teman-teman selesaikan, karena akan menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah tersebut. Bisa dipahamin ya? Baik, nah setelah ini kita akan diskusi tentang sambungan. Ya. Sambungan kita lebih kita kenal dengan dua jenis ya, ada sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini. Ya, di sini saya contohkan ada sebuah jembatan. Nah, jembatan ini saya ambil dari dokumennya Detikcom, yaitu jembatan beling. Ya. Tapi teman-teman nggak beling ya? Oke, ini jembatan beling di Sentolo atau Kulon Progo. Nah, di sini saya ibaratkan sebuah konstruksi yang bisa dikerjakan oleh teman-teman engineer atau insinyur. Nah, di sini yang saya lingkarin ini adalah sambungan tetap atau sambungan yang kita las. Nah, selanjutnya di sini juga saya dapat gambar lagi. Ini adalah sambungan keling. Sambungan keling ya. Ini saya dapat dari ini Kreasi Muda Indonesia, saya coba ambil. Dan yang terakhir adalah sambungan baut. Nah, sambungan ini saya ambil dari proyek kita sendiri yang dikerjakan oleh Rama Teknik, sehingga nanti kalau misalnya teman-teman ingin membuktikan atau pengen lihat yang sebenarnya, bisa kita ke lab atau langsung ke proyek. Nah, jadi ingat ya, sambungan itu ada sambungan tetap, tidak tetap, kemudian lebih kita sering kenal ada sambungan las, ada sambungan paku keling, ada juga sambungan baut. Nah, selanjutnya paku keling. Nah, kita akan fokus di sambungan tetap yang kita gunakan adalah paku keling. Nah, di sebelah kanan di sini saya contohkan itu ada sambungan keling yang sedang dikerjakan sebuah pabrikasi boiler. Nah, di paku keling sendiri itu ada bagiannya, ada yang disebut dengan kepalanya, ada bodinya, kemudian ada ekor. Nah, ini untuk sambungan paku keling itu ada beberapa yang digunakan untuk konstruksi tinggi atau kekuatan tinggi, ada juga yang sederhana. Yang sederhana itu bisa kita lihat di kendaraan bermotor yang suka menggunakan knalpot racing ya. Nah, siapa yang suka yang motornya berisik? Nah, ini kita lihat. Nah, di knalpot racing itu kan ada repeat, kalau udah lama itu kadang-kadang pada bocor-bocor, ngebul-ngebul. Nah, itu karena terjadi tegangan geser. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang pasti ketika kita melakukan proses di paku keling ini, tadi ada head, ada body, kemudian ada ekor. Proses instalasinya juga sederhana, yang mana kepalanya kita masukkan ke dies, kemudian kita masukkan plat yang akan kita sambung. Nah, terakhir kita juga masukkan ke dies lagi. Setelah itu kita akan lakukan pembebanan di bagian ekor. Ya, kita lakukan pembebanan di ekor, nanti finalnya akan seperti ini bentuknya. Ya. Kan masuknya rata nih. Begitu kita pasang di diesnya, kita berikan beban, ujung ini akan membentuk seperti kepala yang baru. Nah, itu prosesnya. Nah, kalau yang sederhana kan biasanya kalau di bengkel-bengkel hanya pakai alat sederhana ya, yang untuk press paku repeat itu. Nah, itu nanti tergantung kita yang akan gunakan yang mana. Namun kita sebagai engineer harus tahu untuk merencanakan, harus tahu plat atau beban yang nanti akan diterima oleh beban atau elemen itu sendiri. Oke, nah paku repeat. Nah, di sini kalau untuk paku repeat kebanyakan kita menggunakan standar dari India. Ya, standar dari India. Jadi di paku repeat sendiri itu akan dilihat dari jenisnya. Misalnya standar
1148 1982. Ini ditetapkan di tahun 1992. Spesifikasinya untuk batang repeat dengan hot rolling dengan diameter sampai dengan 40 mili untuk struktur. Jadi ketika kita akan memasang ini, kita menggunakan panas ya. Nah, kemudian ada IS atau Indian standar ya ini ya, karena tadi saya sampaikan bahwa ini adalah standar India. Ada di nomor 1149 1982 yang ditetapkan juga di tahun 1992. Spesifikasinya untuk batang steel. Nah, repeat. Nah, ini untuk high strength. Nah, digunakan juga untuk struktur. Kemudian yang ketiga ini ditetapkan 92, spesifikasinya untuk ketel. Nah, ketel atau boiler yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, semua standar-standar ini tentunya sudah dijadikan untuk pengerjaan-pengerjaan proyek yang sudah distandarisasi oleh tadi yang menggunakan standarnya India ya. Kalau kita ada apa standar di kita SNI. Nah, kita di sini masih menggunakan Indian standar. Nah, ini ada beberapa bentuk repeat ya. Ada beberapa bentuk repeat. Nah, nanti bisa kita perhatikan karena bentuk ini tentunya akan berpengaruh ke dalam beban kerja yang akan diterima oleh sambungan. Nah, di sini ada bodinya, ada diameter, kemudian kepalanya adalah 1,6 D. Di sini rata. Di sini ada juga yang segi empat ya, ada yang bulat, kemudian di sini juga ada yang celah. Nah, apa nih bedanya kira-kira? Jadi antara snap head, kemudian pin head, terus yang ini adalah apa nih satu counter seng ya, untuk counter panas sampai dengan 120 derajat. Nah, tentunya di sini ada perbedaan. Jadi kalau di sini platnya cukup dibor rata. Sedangkan yang di sini harus diberikan tirus ya, sehingga sambungan bisa masuk ke dalam body plat. Nah, ketika sambungan ini atau paku kelingnya ini masuk ke dalam plat yang kita sambung, kemungkinan akan terjadinya pemuaian atau bergeser bisa ditahan oleh kepala paku keling ya, kepala paku keling. Nah, ini ada untuk yang standar 92 tadi yang ditetapkan di 96. Nah, ini sama bentuknya, ada beberapa yang digunakan, bedanya adalah di sini. Ya, ada 1,6 D, tapi di sini kepalanya jaraknya 0,7 D. Nah, dari beberapa gambar ini ada yang bisa dilihat perbedaannya enggak? Coba diperhatikan. Ya, di sini ya. Ada kemiringan 60 derajat. Kemiringan 60 derajat. Kemudian ketebalan kepalanya ada 0,5 diameter ya. Setengah dari diameter kepala. Kalau di sini 0,7 diameter. Oke. Ini juga masih jenis tadi ya, yang nomor 3 itu standar 1929 sampai 61 ditetapkan 96. Kemudian bentuk dari kepala paku keling masing-masing diperjelas, misalnya di sini di pinhead untuk temperatur ya. Ini ada diameternya 1,6 D, 0,7, tapi bentuk di bawahnya tidak langsung masuk. Masih ada jarak lagi setengah diameter. Kalau kita sering disebut ada jarak, ada nut, atau disebut ada apa? Pernah ngebayangin? Jadi kalau kita ada apanya? Space, jarak. Nah, tujuannya tadi dia akan dimasukkan ke dalam sambungan plat. Karena nanti sambungan plat itu ada yang pakai tutup, ada yang tidak. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, oke. Kemudian jenis sambungan.
jenis sambungan. Pernah kebayang nggak? Hanya pengen nyambung aja banyak perhitungan gitu. Ya, kalau kita mikirin mah sambung aja gitu ya. Tapi pada kenyataannya sebagai seorang engineer harus mempertimbangkan. Karena sambungan sendiri ada lapse join, ada butt join. Nah, di lapse join, nah di sini ada single repeat ya. Jadi ada sambungan satu. Nah, sorry ya. Di sini ada jarak antar paku 1 dengan paku 2 dan paku 3. Kalau kita lihat dari samping, karena dia lapse join, maka platnya akan ditumpuk. Kemudian single berarti hanya satu ya. Kalau double, nah di sini ada beberapa jenis sambungan yang mesti kita perhatikan. Karena nanti setiap jenis sambungan ini tentunya akan disesuaikan dengan bentuk ataupun beban yang akan bekerja. Kalau kita lihat misalnya tadi di gambar yang pertama ya. Nah, di sini. Ini kan ada sambungan ya. Ada sejajar. Tapi di sini ada yang double. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sebagai seorang engineer tadi, kita harus bisa melihat, bisa merencanakan beban yang akan bekerja. Maka di pertemuan sebelumnya, di samping ada beban normal, ada juga beban torsi. Atau kita juga sebut dengan beban eksentris. Nah, itu yang nanti harus kita perhitungkan ketika nanti teman-teman akan praktik di lab, ketika mau nyambung pakai las harus bagaimana? Ketika kita nanti harus nyambung pakai repeat harus seperti apa? Karena jarak masing-masing baut atau jarak masing-masing lubang ini ada aturannya. Ya, ada aturannya. Baik, saya lanjut di sini tadi. Nah, di sini Mas. Kalau misalnya nanti bebannya hanya ke kanan dan ke kiri, nggak ada masalah ya. Nah, ini ada tadi ya, ada pitch, ada ini, ada di sumbu X dan sumbu Y. Nah, ketika kita akan ada beban torsi, misalnya sambungan di jembatan tadi kan tiang satu dengan tiang kedua ada jarak. Nah, ketika ada beban di paling tengah, tentunya di sambungan kanan kiri ini akan mendapatkan beban apa? Ini. Coba saya coba gambar ya. Sorry. Nah, teman-teman statika struktur sudah ya, harus ingat nih, nanti ada beban terpusat atau ada beban apa? Ya, itu ya, itu nanti harus teman-teman perhatikan. Nah, ini kan ada L, ada P. Nah, ke sini berarti jarak ke sini bagaimana? Bebannya mau seperti apa? Begini atau nanti akan seperti ini? Ya, tentunya di sini akan paling tinggi kan menerima beban. Kalau misalnya di sini nggak kuat, maka dia akan turun. Di sini akan seperti ini. Ada gaya puntir. Ya. Terus di sini ke sini. Nah, itu kalau salah satu nggak kuat. Tapi kalau dua-duanya kuat bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami fenomenanya. Ya. Oke. Nah, ini selanjutnya kita akan menggunakan sambungan butt join. Nah, dan jenis-jenis sambungan, kemudian jarak di sini juga akan banyak contohnya tadi. Tergantung beban yang akan bekerja di dalam sambungan tersebut. Baik,
Selanjutnya kita coba pahami ya terminologi sambungan ripet. Nah, di sini kita akan lihat simbol ataupun notasi. Tadi kan ada P ya, ada pitch, kemudian ada D, kemudian ada back pitch, kemudian ada margin. Nah, pitch adalah jarak antar pusat antara satu repeat dengan pusat repeat selanjutnya. Gitu. Kemudian ada diagonal pitch atau jarak antar pusat repeat antar aksis lubang repeat pada pemasangan zigzag berpatokan dari lajur barisnya. Yang tadi sudah digambar ada silang ya. Kemudian ada back pitch, ada margin atau jarak terdekat antar lubang repeat dengan sisi plat terluar. Nah, itu nanti kita akan bahas tentang tegangan geser. Ketika tidak kuat, nah yang tadi saya sempat sebut tentang adanya paku repeat di sambungan knalpot yang ngebul-ngebul, itu karena apa? Ujungnya udah habis. Dia terjadi tegangan geser, platnya yang berlubangnya jadi melebar, kan lubang awalnya gini ya. Tuh. Nah, ketika dapat tegangan tarik, maka dia akan geser jadi oval. Nah, bergeser dari sambungan semula. Nah, itu ketika beban lebih besar dibanding dengan kekuatan gesernya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ada juga suka di sini. Sudah ininya habis, putus. Karena safety-nya atau amannya kita juga harus menggunakan jarak antara titik pusat dengan tepi plat. Yang tadi disebut dengan margin terluar. Margin terluar. Nah, kemudian kegagalan sambungan repeat atau kerusakan sambungan paku repeat biasanya terjadi pada plat maupun pada pakunya. Pakunya biasanya melehot, atau kalau enggak topinya lepas. Nah, itu kegagalan yang terjadi pada sambungan repeatnya. Kemudian keretakan pada pinggir atau sudut plat. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung bahwa kerusakan di sini, Mas. Kenapa bisa terjadi? Karena ini tadi adanya gaya tarik menarik ya. Si plat misalnya tadi saya contohkan knalpot itu ke depannya dilas, pasti dia akan lebih kuat ya. Ketutupnya hanya di repeat. Nah, kalau misalnya tutupnya ini tidak mampu menahan beban, maka tutupnya dia akan meleot dan akan lepas. Ini contoh-contoh yang bisa kita lihat setiap hari ya. Terus kalau yang bisa kita lihat, oh nanti ada yang pulang ngelewatin jembatan, nah, tapi jangan berhenti ya. Jangan berhenti ntar dicopotin dibawa ke Madura, nggak boleh. Ya, tapi boleh diperhatiin. Oh ini toh yang disebut dengan sambungan tadi. Nah, resikonya apa tadi? Ketika platnya tidak mampu menahan geser, dia akan ini terjadi pergeseran antara paku yang di plat luar atau plat dalam, salah satunya akan bergeser. Ya, sederhana ya. Nah, hal-hal kecil ini kadang-kadang kita nggak perhatiin. Ya, sambung aja, bikin aja. Gitu. Nah, seperti ketika kita dulu masih STM, biasanya praktek, oh saya mau bikin ini, ya udah bisa dibikin aja. Ya, karena waktu kita di STM ya memang hanya dipelajarin untuk pasang, diukur, selesai. Nah, ketika kita jadi sarjana, maka kita harus kembangkan. Kenapa dia bisa geser? Kalau dulu kan pas ditanya, kok geser? Dari sononya. Ya. Dari sononya. Nah, sedangkan di sini sebagai engineer tadi kita harus mampu untuk merencanakan. Jadi ketika kita mau merencanakan sebuah konstruksi, kita harus bisa memilih. Memilih ketebalan platnya bagaimana, diameter paku kelingnya seperti apa, kemudian jarak tepi dengan pusat paku repeat paling pinggir berapa.
jarak titik pusat antara paku satu dengan paku yang kedua berapa? Itu harus kita rencanakan. Baik, mungkin pertemuan kita hari ini baru sampai di sini, tapi nanti kita akan lanjutnya di sini. Ketika tadi kita dapat beban lebih, maka platnya akan sobek. Nah, ini sederhana ya. Saya sudah buatkan beberapa gambar, kemudian ada juga cara menghitungnya. Di sini ada luasnya, ada gaya yang bekerja, ada diameternya. Nanti bisa kita sesuaikan. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin hari ini kita sampai di sini dulu. Nah, kemudian minggu depan kita lanjutkan. Tapi sebelum saya berhenti atau selesaikan hari ini, saya coba ingin tanya dulu. Tadi teman-teman sudah melihat ya gambar jembatan. Nah, jembatan tadi ada sambungan apa tadi? Ada sambungan tetap, tidak tetap. Ada sambungan las, ada sambungan baut, ada juga sambungan paku keling. Kemudian ada gaya geser yang akan merusak plat atau paku kelingnya. Nah, itu mungkin yang kita bisa bahas hari ini. Kemudian nanti ada tugas mandiri yang bisa teman-teman kerjakan ya. Di sini saya udah kasih soal, studi kasus. Nanti bisa dipelajari dulu contoh di atasnya. Minggu depan kita akan diskusikan. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Dan semoga nanti rekan-rekan bisa menyelesaikan perkuliahan ini sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan dengan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video proses perkuliahan di kelas bersama mahasiswa sebagai bagian dari pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Tidak lupa kami sampaikan pada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan tinggi, khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran Rektorat Universitas Pamulang, Fakultas, dan Program Studi Teknik Mesin atas semua dukungan yang telah diberikan kepada kami untuk terus maju berkarya untuk memberikan sumbangsih dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.